Dua koalisi lucu Indonesia, Koalisi Indonesia Maju dan Koalisi Perubahan, pada berebutan menjadikan Bu Khofifah dijadikan sebagai ketua tim sukses. Sepertinya agak pada kehilangan arah ini. Tokoh perempuan Indonesia kan yo banyak, kenapa pada nggak pede ngajak yang lain? Ini dia, info terkini Widya. Pasangan bakal calon presiden wakil presiden Anies Baswedan Muhaimin Iskandar membentuk tim pemenangan nasional yang disebut Baja Amin. Salah satu ketua tim pemenangan yang digadang-gadang adalah Khofifah Indar Parawansa yang kini masih menjabat Gubernur Jawa Timur. Sekretaris Jenderal Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB Hasanuddin Wahid menyatakan koalisinya menimbang tim sukses Amin dipimpin seorang perempuan. Hasanuddin menyebut nama Khofifah Indar Parawansa Gubernur Jawa Timur sebagai salah satu sosok yang potensial. Bukannya ada Bu Sri Mulyani, Bu Retno Marsudi, Bu Siti Nurbaya, Bu Susi Pujiastuti, dan seabrek perempuan hebat lainnya. Ada saya juga loh, saya ini juga perempuan. Tapi kalau yang ngajak koalisi Indonesia Maju atau koalisi perubahan, yo saya wegah lah. Rumore di dua koalisi ini kan medeni para perempuan kok. Yang satu tentang pengkhianatan dan satunya cekek tampar, ngungkuli ketemu pocong malahan. Ora wae. Apa rumor-rumor ini yang bikin beberapa tokoh perempuan menolak terlibat yo? Kan awalnya Bu Khofifah sama Mbak Yeni sempat disebut tuh kandidat cawapresnya Pak Anies. Ya toh, pada belum lupa toh kemarin itu kayak janjian Mbak Yeni dan Bu Khofifah sama-sama menolak. Sekarang tawarannya ganti ketua tim sukses. Dan Caimin sempat melontarkan alternatif nama perempuan lain, Mbak Nana. Ini bukan Nana Mirdad loh, anaknya aktor Jamal Mirdad yang ganteng itu loh, yang artis itu loh. Tapi Najwa Shihab, Mbak Nana Najwa Shihab, putri Abah Kiai Haji Kurai Shihab. Lagi-lagi Mbak Nana yo nggak mau. Ini pada mikir tidak yo? Kalau tidak mau ya sudah, jangan dipaksa. Mosok ditawarane malah turun pangkat. Biasanya dalam tawar-menawar itu yang ditawarkan kan makin tinggi bila ditolak. Tapi urusan politik kok malah turun. Harusnya dari calon ketua tim ses misal yo, terus jadi cawapresnya gitu. Bukan malah nurun. Sulit difahami oleh orang awam kayak kita-kita ini loh. Nah, tawaran ketua tim sukses ini kan diusulkan oleh orang-orang internal mereka. Bu Khofifah jadi ketua tim Baja Amin yang mengajukan Bu Siti Mukaromah. Beliau itu ketua umum perempuan bangsa PKB, Bu Siti Mukaromah. Sedangkan di koalisi Indonesia Maju diusulkan ketua DPD Gerindra Jawa Timur, Pak Anwar Sadat. Memang kalau dilihat sejarahnya, Gubernur Jawa Timur itu lebih dekatnya ke PKB. Karena sebelum jadi gubernur kan menjabat Menteri Sosial. Beliau ditunjuk jadi Menteri Sosial kan waktu jadi petingginya PKB. Meski begitu, saat tawaran jadi bakal cawapresnya Pak Anies, beliau kayaknya menolak. Wong pas rame isu itu, Bu Khofifah malah datang ke makamnya Bung Karno. Saat ini Bu Khofifah kayaknya sudah tidak di PKB lagi. Bagi jamaahnya NU, bergabung ke koalisi perubahan kayaknya berat. Soalnya Ketua Umum PBNU sudah menyampaikan jangan pilih capres yang suka rusak-rusakan. Meski tidak menyebut nama, orang mengasosiasikan wejangan itu menahan diri. Berhati-hati agar tidak nyemplung dan membantu pihak yang dikampanyekan saat ini. Dekat dengan koalisi yang membuka diri bagi kelompok intoleran. Rekam jejaknya kelompok intoleran kan bisa kita cek. Mereka mau kemana? Katanya sih mau menggelar Ijtima Ulama. Lah kelompok ini 2014 dan 2019 juga ngadakan Ijtima Ulama loh. Hasilnya dukung Pak Prabowo. Keok tuh di 2 pilpres itu. Saiki kok ame dibaleni meneh. Mbok berani jamin gak bakal Ijtima itu muncul nama Ganjar. Wong mereka memang kumpul karena kepentingan, tapi nyeret-nyeret dalih agama.
Jujur yo, aku rak seneng blas koyo ngene iki. Waktu ditanya komentar Bu Khofifah soal tawaran ketua tim sukses, beliau hanya bilang la haula wala quwata illa billahil azim. Kalimat itu diungkapkannya 2 kali loh. Kalimat itu sendiri bermakna tiada daya dan kekuatan kecuali atas pertolongan Allah. Sulit ditebak apakah itu bermakna menerima atau menolak. Itu soal Bu Khofifah. Bagaimana dengan Mbak Yeni? Kayaknya kalau jadi ketua tim suksesnya Baja Amin, sudah tutup pintu, malah terkunci rapat, tidak bakalan dibuka lagi. Ini kaitannya dengan kesejarahan PKB Gus Dur dan PKB Muhaimin. Mau sampai kapanpun sulit berada di perahu yang sama, merasa dikhianati. Sedangkan di Koalisi Indonesia Maju, Mbak Yeni sudah bertemu Pak Prabowo di rumah dinas Pak Menhan beberapa waktu yang lalu. Benar, memang bila Mbak Yeni dekat. Soalnya kan suaminya Mbak Yeni ini kan orang Gerindra dulunya. Namun apakah semudah itu Mbak Yeni akan langsung bergabung ke sana? Sampai saat ini memutuskan siapa cawapresnya Pak Prabowo saja, Koalisi Indonesia Maju belum ada satupun nama yang menguat. Pak Erlangga, Pak Erik, Bu Khofifah, Mas Gibran, secara umum bisa dinilai masih sama peluangnya, belum ada kandidat terkuatnya. Apakah Mbak Yeni juga bisa jadi opsi cawapres? Entahlah. Dalam politik tentu semua mungkin. Walaupun tidak punya partai atau jabatan ala hangele resmi di pemerintahan, putri sulung Presiden keempat Indonesia itu dianggap memperjuangkan cita-cita Gus Dur, yakni soal pluralisme, kesetaraan, keadilan. Nama Kiai Haji Abdurrahman Wahid tidak hanya dihormati Nahdien, namun juga warga keturunan, kelompok difabel, serta pejuang keadilan. Gus Dur di warga NU juga dianggap wali. Makanya magnet atau posisi tawar-menawarnya Mbak Yeni ini masih gede banget. Sehingga kekuatan ini diperhitungkan sungguh-sungguh oleh para capres. Mbak Yeni juga dikenal dekat dengan Pak Ganjar. Serta peluang masuk tim sukses di Pak Ganjar juga terbuka lebar. Menariknya, jika nanti tim PDI Perjuangan juga menawari posisi strategis, Mbak Yeni akan benar-benar mempertimbangkan dengan serius. Walau bagaimanapun, dilihat dari kesejarahannya, Mbak Yeni bakal lebih merasa ayem bila masuk di timnya Pak Ganjar. Hingga saat ini, kita belum melihat apakah beliau masuk kandidat kuat di tim sukses. Soalnya, kalau ketua tim pemenangan nasional PDI Perjuangan P3 sudah terbentuk, diketuai oleh Pak Arsyad Rashid. Beberapa nama anggota tim juga sudah ada, misalnya ada Pak Andika dan Tuan Guru Bajang. Dari 3 nama yang masuk itu hampir tidak punya catatan konflik dengan keluarga Gus Dur maupun NU. Peluangnya jelas terbuka dengan sangat lebar. Sebagai perempuan, aku melu seneng loh, baru di Pilpres ini beberapa nama perempuan disenggol-senggol, baik untuk didudukkan sebagai wakil cawapres, bakal cawapres, maupun ketua tim sukses. Sebelumnya kan hampir tidak ada yang disebut, jadi kesannya perempuan mau bagian buri. Ngono kuwi lho, aku ra seneng. Jangan salah, perempuan itu salah satu makhluk hidup terkuat di muka bumi loh. Dia bukan hanya punya peran ganda, tapi juga multitasking. Apa wae diayai, apa wae bisa dikerjakan. Catatan pentingnya yang perlu disampaikan, jangan lagi perempuan hanya jadi pelengkap penderita. Apa nek gur gendep-gendep, kok geding aku nek ngene iki. Ayo perempuan Indonesia, kita emansipasi wanita, kita tunjukkan jika kita memang punya peran yang juga vital di kehidupan politik bangsa. Bangkitlah wahai Kartini, Cut Nyadin, Christina Marta Tiahahu, Laksamana Malahayati, dan beribu nama pahlawan perempuan Indonesia. Emansipasi wanita. Demikian info terkini Widya. Sampai ketemu lagi di Ini Dia, info terkini Widya selanjutnya. Salam cerdas. Ini dia, info terkini Widya